Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Yustirami SPD dalam pembelajaran PPKN kelas 10. Selamat pagi siswa-siswi sekalian. Hari ini kita belajar PPKN materi yang kedua. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke pembelajaran PPKN materi kedua. Semangat pagi siswa-siswi sekalian. Bertemu kembali bersama Ibu Yustirahmi dalam pembelajaran PPKN kelas 10 dengan pokok bahasan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Kita bertemu pada materi yang kedua pada sub pokok bahasan mengenai Kementerian Negara Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik nanti mampu memperjelas kedudukan dan fungsi dari Kementerian Negara Republik Indonesia. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia itu diatur secara tegas di dalam pasal 17 Undang-Undang RI tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, kemudian menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri itu membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, pengubahan, pembubaran Kementerian Negara itu diatur di dalam undang-undang. Kajian yang akan kita bahas mengenai Kementerian Negara, yang pertama kita berbicara bagaimana kedudukan dan tugas Kementerian Negara. Keberadaan Kementerian Negara itu diatur di dalam Undang-Undang RI nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Nah, di dalam undang-undang tersebut, Kementerian Negara itu berkedudukan di ibu kota Indonesia, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dengan rincian tugas sebagai berikut. Yang pertama itu penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya dalam hal pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Nah, rincian tugas yang kedua yaitu perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya dalam pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian berupa pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah, dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Nah, kemudian rincian tugas yang ketiga adalah perumusan, penetapan kebijakan di bidangnya dalam hal koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian juga pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Nah, ini dipertegas di pasal 17 ayat 3 UUD NRI tahun 1945. Kajian yang kedua, kita berbicara bagaimana fungsi dan tugas Kementerian Negara. Hal ini diatur di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Ini dijelaskan fungsi Kementerian Negara adalah sebagai perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Sementara dalam tugas menteri itu di dalam pasal 1 ayat 2 adalah pembantu presiden
yang memimpin kementerian. Selanjutnya kita berbicara hal yang ketiga. Kajian kita yang ketiga yaitu berupa klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Mengenai klasifikasi ini berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 47 tahun 2009. Nah, Kementerian Negara Republik Indonesia itu diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya, yang terdiri atas yang pertama itu adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur. Maksudnya di sini nama kementerian ini secara tegas disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar kita. Nah, kementerian yang tergabung di dalam nomenklatur itu ada 3, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Yang kedua, itu ada kementerian menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar kita, yaitu terdiri dari 19 kementerian. Nah, yang ketiga, yaitu kementerian menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Nah, ini terdiri dari 8 kementerian. Nah, untuk mempertajam sinkronisasi dan koordinasi ini dibentuk lagi namanya Kementerian Koordinator. Kementerian Koordinator itu terdiri dari 4. Yang pertama itu ada Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Nah, ini membawahi 6 kementerian. Kemudian ada lagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Nah, ini ada 10 kementerian di bawahnya. Kemudian kalau Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia ini membawahi 8 kementerian. Dan yang keempat, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ini membawahi 6 kementerian. Adapun kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, Kementerian Negara itu berkedudukan di Ibu Kota Negara atau Ibu Kota Indonesia, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan 3 rincian tugasnya. Yang kedua, fungsi kementerian adalah sebagai perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Nah, kesimpulan ketiga, Kementerian Negara itu diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya. Yaitu yang pertama, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur. Yang kedua, kementerian menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian yang ketiga, kementerian yang menangani urusan pemerintah dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.